Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan tentang materi yaitu Islam dan kesejahteraan umat. Sebelum kami membacakan materi kami, saya akan memperkenalkan diri. Saya M. Arif Yamin sebagai ketua kelompok 1 sekaligus pembaca materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam dan kesejahteraan umat. Mulai dari Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin dalam arti yang sesungguhnya. Sejak awal diturunkan, agama ilahiyah ini telah menjadikan dirinya sebagai satu-satunya agama yang menginginkan terwujudnya rasa keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pemeluknya. Untuk meraih kesejahteraan sosial, maksud Allah telah mempersiapkan seperangkat aturan dan ajaran baik melalui wahyu maupun hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan acuan bagi kaum muslimin dalam tatanan kehidupan mereka, baik dalam ruang lingkup kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesejahteraan. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat. Namun, tingkat kelayakan hidup tersebut dipahami relatif berbeda oleh manusia dalam berbagai kalangan dan latar belakang budaya. Mengingat tingkat kelayakan tersebut ditentukan oleh persepsi normatif suatu masyarakat terhadap kondisi sosial, material, dan psikologis tertentu. Ciri-ciri masyarakat yang sejahtera menurut Islam yaitu: pertama, kebutuhan yang terpenuhi, berperilaku yang baik penuh etika, berpengetahuan, rukun, harmonis, dan toleran, terbuka dan bebas mengekspresikan pikiran-pikirannya, tertib serta patuh pada norma dan peraturan yang ada. Sejak diturunkan Islam telah mengajarkan prinsip kesejahteraan bagi pemeluknya. Kesejahteraan tersebut tidak hanya ditinjau dari unsur terpenuhnya kebutuhan dasar jasmani seperti makanan dan tempat tinggal, namun termasuk kebutuhan rohani seperti ketenangan, kenyamanan, penghormatan, perlindungan, persamaan kedudukan dalam hukum dan peradilan. Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dari berbagai dimensi diantaranya. Pertama, adanya perintah Allah dan Rasulullah tentang keadilan dan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, praktek-praktek Nabi Muhammad baik saat di Mekah maupun di Madinah senantiasa mengarah pada terciptanya keadilan, kesetaraan, persamaan, jaminan sosial, perlindungan hak-hak pribadi, dan keamanan individu dan masyarakat. Sejarah menunjukkan Nabi Muhammad berupaya sekuat mungkin menciptakan kesamaan hak dan kewajiban di kalangan pengikutnya. Oleh karena itu, dapat kita ambil kutipan sedikit dalam penjabaran ini bahwa Islam sangat mengutamakan kesejahteraan umat agar umat manusia, terutama umat muslim di seluruh dunia, merasa tenang, nyaman, dan bebas dalam memilikannya. Baiklah, sekian materi yang sudah saya bacakan. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nurdin Hidayat, NIM 21 dari Kimia kelas B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep masyarakat madani. Istilah masyarakat madani pada saat ini ramai dibicarakan, di mana istilah masyarakat madani ini juga disebut dengan istilah masyarakat sipil, di mana di Indonesia sendiri istilah masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh Dr. Anwar Ibrahim pada tahun 1995 di Jakarta. Adapun pengertian masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat yang ideal, adil, makmur, dan berketuhanan. Oleh sebab itu, maka banyak sekali pihak-pihak
yang menaruh harapan besar dan cita-cita atas terbentuknya suatu masyarakat madani. Pada saat era reformasi pada saat ini, banyak sekali spanduk-spanduk dan poster-poster yang menggerakkan untuk menujunya masyarakat madani, di mana hal tersebut bertujuan untuk mengajak dan memberitahukan kepada masyarakat khalayak apa itu masyarakat madani dan menjadikan konsep-konsepnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomenklatur masyarakat madani. Menurut Islam, kata madani berasal dari Madinah, yaitu Adapun konsep masyarakat madani terbagi atas dua, yaitu nomenklatur masyarakat madani dan hakikat serta karakteristik masyarakat madani. Pada nomenklatur masyarakat madani, istilah madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah. Istilah Madinah dalam bahasa Arab memiliki dua sudut pengertian, yaitu yang pertama secara konvensional kata Madinah sebagai kota, dan yang kedua secara kebahasaan Madinah diartikan sebagai peradaban. Sehingga dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang intisarinya yaitu untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi, sehingga masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia yang disebut dengan masyarakat berperadaban madani atau masyarakat sipil. Pada saat zaman Rasulullah SAW, masyarakat madani pada saat itu disebut dengan masyarakat modern, bahkan lebih modern, sehingga setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masyarakat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki ciri-ciri yaitu egalitas, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan, hanya berlangsung selama 30 tahun masa Khulafa ar-Rasyidin. Dalam membangun masyarakat peradaban, Rasulullah membutuhkan waktu 10 tahun di Madinah untuk membentuk masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis dengan berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada ajarannya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diartikan sebagai semangat ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam peristilahan kitab suci disebut dengan semangat Rabbaniyah atau Ribiyah. Sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, konsep masyarakat madani ini tidak bertahan lama, sehingga runtuh masyarakat Timur Tengah dan umat manusia yang lain tidak mampu untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Semangat Rabbaniyah atau Ribiyah jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu cukup tulus dan sejati dan akan memancarkan dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat insaniyah dan hablum minannas. Kemudian semangat perikemanusiaan ini sendiri memancar dalam diri Rasulullah SAW. Setelah itu, konsep sistem sosial masyarakat madani diganti oleh dengan sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukaan atau tribalisme Arab pra-Islam yang kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau genealogis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Karisma, NIM 59 dari Prodi Kimia, kelas Kimia B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan karakteristik masyarakat Madani. Pengertian masyarakat Madinah.
Adapun pengertian masyarakat Madinah dari segi modern ialah kehidupan Islami yang ditandai tingkat yang tinggi dalam komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat dan keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap ukuran kecakapan pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat keturunan. Dan adapun ciri mendasar dari masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu yang pertama egalitarisme atau kesepadanan, yang kedua penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi atau profesionalisme, yang ketiga keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat atau demokrasi, yang keempat penegakan hukum dan keadilan, yang kelima toleransi dan pluralisme atau faham kemajemukan, dan yang keenam musyawarah. Dan dari ciri-ciri mendasar masyarakat Madani yang sudah saya kemukakan, pada dasarnya masih bersifat ideal, filosofis, dan bersifat fundamental. Adapun yang lebih spesifiknya, ciri masyarakat Madani dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, bertuhan, yang artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Dan dalam Islam artinya menerapkan norma, hukum, dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, damai, yang artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang keempat, toleran, yang artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Yang kelima, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan masyarakatnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang keenam, berperadaban tinggi, yang artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Dan yang terakhir, berakhlak mulia. Sekalipun pembentukan akhlak masyarakat dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan semata, tetapi relativitas manusia dapat menyebabkan terjebaknya konsep akhlak yang relatif. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya kemukakan tadi, dapat disimpulkan juga bahwa masyarakat Madani ialah masyarakat yang beradab, yang ditandai dengan sikap masyarakatnya yang terbuka, toleran, dan taat akan hukum. Begitu pula tergambarkan sebuah tingkat keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi yang tinggi sebagai akibat dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, profesionalisme, tolong-menolong, dan musyawarah yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Dan yang lebih penting adalah semua cita-cita dan sikap itu dilandasi oleh semangat ketuhanan dan keilahian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mewujudkan masyarakat Madani. Bagaimana caranya? Yuk, tonton videonya. Peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat Madani. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang diwajibkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
Oleh karena itu, umat Islam pada zaman dulu harus menunjukkan peranannya dalam mewujudkan masyarakat madani. Ada 8 peranan yang kita bahas pada pembelajaran ini. Peranan pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokrasi dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang tanda kutip teraniaya. Teraniaya ini dimaksud tidak berdaya, membela hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat yang dimaksud di sini yaitu mereka yang pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, bahkan disiksa hingga dibunuh oleh majikannya. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara. Yang kedelapan, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas belum? Ada 8 peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Sebenarnya sih banyak, tapi yang kita bahas cukup 8 saja ya. Cara garis besarnya itu. Nah, saya Ika Wandari pamit undur diri dan selamat menyaksikan sebab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perkenalkan, nama saya Pena Yuniza, NIM 63 dari Kimia B. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam dan pemberdayaan umat. Sebenarnya kita ketahui Islam merupakan agama yang mengajarkan dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Salah satunya adalah prinsip ekonomi dan jalan-jalan menuju kesejahteraan Allah SWT. Menurut Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid. Prinsip ekonomi Islam ada dua, yaitu pertama, tidak seorang pun atau seorang dan sekelompok pun berhak untuk mengeksploitasi atau memaksakan kehendak kepada kelompok atau orang lain. Dan yang kedua, tidak ada sekelompok atau seorang pun boleh memisahkan dengan tujuan untuk membatasi di kalangan mereka. Adapun dalam ajaran Islam ada 2 dimensi yang harus dijaga, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Kedua hubungan ini harus dilaksanakan dengan serentak, karena dengan melaksanakan hubungan tersebut maka manusia akan sejahtera kehidupannya di dunia dan akhirat. Nah, begitupun maksud dari materi tentang sistem Islam dan pemberdayaan umat. Di dalam materi ini kita dijelaskan untuk dalam melakukan ekonomi tidak curang dengan orang lain dan melakukan ekonomi dengan secara baik tanpa merugikan pihak manapun, dan diutamakan untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam hal tersebut.
sehingga hasilnya mendapat rahmat dari Allah SWT. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah dari Prodi Kimia Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai Islam dan kesejahteraan umat. Masyarakat madani dan civil society merupakan dua istilah yang sering dihubungkan antara satu sama lain, yaitu sebuah masyarakat yang berbudi luhur dan berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Meskipun keduanya memiliki makna dan tujuan yang sama, keduanya memiliki landasan yang berbeda. Civil society atau masyarakat sipil, istilah ini tumbuh dan berkembang di daerah barat dan dilandasi dengan semangat sekuler dan individualisme. Sedangkan masyarakat madani ini tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hakikat dan karakteristik masyarakat madani. Nah, paling tidak itu ada 6 ciri-ciri dari masyarakat madani yang dikembangkan oleh Rasulullah di kota Madinah. Yang pertama yaitu adanya kesepadanan, yang kedua profesionalisme, yang ketiga itu ada demokrasi, yang keempat itu penegakan hukum dan keadilan, yang kelima toleransi atau pluralisme, dan yang keenam itu ada musyawarah. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani ini adalah dengan mengembangkan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Kita tidak dapat menyangkal bahwa pendidikan tersebut memegang peranan yang sangat utama di dalam mewujudkan masyarakat madani, karena melalui pendidikan ini maka akan diperoleh sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berilmu, berwawasan, serta profesionalisme. Selanjutnya yaitu tentang sistem perekonomian Islam dan pemberdayaan umat. Di dalam Islam terdapat dua prinsip utama yang mengatur mengenai perekonomian. Yang pertama yaitu tidak seorang pun atau sekelompok orang pun berhak untuk mengeksploitasi orang lain. Yang kedua yaitu tidak sekelompok orang pun yang boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk memisahkan atau membatasi sosial ekonomi pada lingkup mereka saja. Oleh karena itu, masyarakat Islam hendaknya memiliki keyakinan bahwa segala perekonomian, baik itu individu, masyarakat maupun negara, itu akan kembali kepada Allah dan aturan-aturan Allah. Di dalam Islam terdapat dua dimensi utama yang harus dipegang teguh oleh masyarakat agar terciptanya masyarakat madani, yaitu hubungan antara Tuhan dan manusia dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Ketika dua dimensi ini sudah kita pegang erat dengan tidak mengabaikan salah satunya, maka insya Allah masyarakat madani ini akan dapat terwujud. Di dalam Islam, selain adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ada juga syariat lain yang dianjurkan Islam, yaitu seperti memberikan sedekah, infak, wakaf, dan hibah kepada orang lain. Dengan hal ini, maka diharapkan akan adanya sebuah jembatan penghubung antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang kaya. Ketika sudah tidak adanya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan antara masyarakat yang lemah dengan masyarakat yang kuat, maka insya Allah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang kita impi-impikan akan dapat terwujudkan. Demikian simpulan saya mengenai Islam dan kesejahteraan umat. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.